qada wa samatatil ada. Ngerti artine? Muga-muga bangkrut pedagang ngono. Ngerti sampeyan tak artine ngono. Lah ndak ngerti kok amin amin. Lah nek gak ngerti kok mboten tanglet sampeyan ndonga napa sih Gus? Mestine kan gitu. Mboten pantes. Mboten pantes. Harusnya tanya. Saya dulu juga begitu. Kalau dulu misalnya dosen saya mengajar itu kitab itu dibungkus. Tak inceng juga ketok-ketok. Tapi kalau saya mengajarkan iki lho tuku kitab iki ono jane aku ono maneh sumbere 1 2 3. Beliau belajar cepet kan ngono. Bila perlu dibaca ya kamu bawa kitabmu ngono. Tapi dulu kan enggak. Bukunya itu disembunyikan supaya orang tidak bisa beli. Ada dosen tapi ada dosen yang Pak boleh enggak beli kitabnya Bapak? Tak takoni ya. Begitu ujian saya dapat nilai C tak parani nang omahe. Pak lan opo kula angsal C? Kamu enggak ngerjakan tugas. Tugas yang mana ini saya punya arsipnya. Ini yang saya yang buat, nama saya paling bawah karena saya ngetik. Kok bisa ini kan yang atas ini semua semester 8. Kamu baru semester 6. Lah ya orang-orang ini semester 8 males, Pak. Minta ke saya ikut. Sekarang ujian saya kan semester bagus berapa? Kalau enggak sekarang saya minta dites oral tes, monggo silakan. Kitab apa? Kesini nilai jelek. Apalagi kalau di doa-doa apa sampai gebrek-gebrek meja, saya mau coba sih dosen. Mau sampean baca tadi itu kitab hadis di buku sampean. Di hadisnya tidak itu. Salah. Kamu kok tahu? Loh saya membuka hadis yang aslinya. Kitab Muslim itu ada kekurangan beberapa kalimat. Coba mana? Nah, ya ibu kan punya sendiri kitab ngajar kitab hadis kok. Dia hanya bawa kitab karangan dia, tulisan. Nah, saya kan sudah sejak sebelum kuliah diajari Pak Guru membaca kitab hadis Bukhari di Muslim. Ya tahu bape ngono tok ting. Oh wis kono saja ngono. Dosene nggo kitab diktat. Ono kelirune di koreksi marah. Nah, sampean jangan begitu. Kalau misalnya nanti yang doa itu doanya salah tuh sampean enggak mau koreksi lah. Kok bangkrut kabeh gak iso nyari utang kabeh. Ya enggak? Soalnya ada orang yang berdoa itu yang memang bakhil, doa untuk dirinya sendiri. Misalnya saya bilang Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait. Amin amin amin. Lo kang gus-gusin dhewe iki. Misalnya tadi zuhur saya pancing kan. Bukan mancing sih karena ingat. Kok nggak ada yang tanya setelah selesai kemudian saya membina apa tadi saya wiritan terakhir tadi. Ya kafi yang mugni satu kafi yang mugni. Ya Hafid ya Nasir ya Wakil ya Latif ya Ghafur ya Rabbal Alamin. Itu kemudian ya kafi ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Hadi ya Alim Khabir. Yang dia ya kafi ya mugni ya Fatahu ya Razaku. Yang nampak di belakang saya kan yang saya doakannya di jauh-jauh ya rotok-rotok nih tahun dungan aku ya terus nyambung gitu. Dan untungnya saya nggak pernah berdoa ya kafi ya mugni ya Fatahu ya Razaku itu untuk saya. Mendoakan ya untuk semua teman, semua santri SPMA kayak gitu. Ya kafi ya Allah yang maha mencukupi. Ya mugni ya Allah yang maha kaya. Ya Fatahu ya Allah yang maha pembuka. Ya Razaku ya Allah yang maha pemberi rezeki. Nah, pada saat saya doa sama enggak doa lah, doa aku lah enggak nyambung, enggak nyetrum. Gitu. Ya. Masalah doa itu ada doa memang khusus untuk dirinya sendiri. Kalau menjadi imam maka doanya itu untuk dirinya dan orang lain. Doa itu memang doa ada yang menyelamatkan dan ada doa yang menyengsarakan ada.
Kenapa? Ya karena memang doa yang namanya kunut nazilah itu untuk menyengsarakan orang bagi yang berbuat zalim, dosa. Nah untungnya saya itu nggak mau doa yang menyengsarakan itu nggak diambil. Biarlah Allah sendiri kalau memang berkehendak menyiksa orang yang berbuat zalim, sudah pasti kok sudah ada jaminannya. Itu. Nah kita berdoa kepada Allah itu yang doa-doa yang baik-baik saja. Doa-doa yang menyelamatkan diri kita, keluarga dan seluruh bangsa manusia. Kita berharap semua manusia itu di dalam kerajaan mukmin. Semua bangsa manusia itu kembali kepada fitrah. Karena niat tujuan manusia dibuat fitrah, harus kembali fitrah kepada Allah dalam posisi seperti itu. Maka kembalilah, arahkanlah pandangan hidupmu faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam penciptaan Allah itu. Allah enggak merubah, ya. Tapi manusia itu mengalami merubah-rubah dan mengalami perubahan. Apakah bisa berubah DNA manusia? Bisa. Tetap Allah nggak bisa berubah, tapi manusia sendiri yang mengadakan perubahan itu. Kenapa? Ada batasnya manusia ini, ya. Ini yang boleh dikasih karena manusia terbuat dari ini begini. Nah, yang boleh masuk ke perutnya itu ini. Yang boleh, yang nggak boleh ini. Ada halal, ada haram. Kalau yang haram masih kamu makan, maka terjadi perubahan. Siapa yang merubah? Manusia itu sendiri. Itu. Kalau udah begitu, hal yang halal, haram tidak tahu, haram masih dikonsumsi, ya doanya tertolak. Allah kan lho apa kon donga? Wong kon langgar dhewe. Iki kali dipangan kok sik dipangan. Itu misalnya. Ya. Nah, suatu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, jenengan iki ndonga napa mawon kok sampai pegel?" Ada sahabat bertanya juga, Kanjeng Nabi kula mari setelah tahiyat dulu doa apa sih kok panjang kali? Biarin aja Rasulullah sibuk dengan doanya sendiri. Saya sibuk dengan Tuhanku sendiri. Biasa ditanya, ya gini aja sekarang. Kemudian Nabi ketika mendapatkan komplain begitu, ya udah gini aja. Allahumma inni as'aluka min khairin mas'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika min syarrin masta'adana minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wal mustaghfiru. Antal musta'an wal mustaghfiru. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu apa? Allahumma inna as'aluka min khairin, ya Allah, aku sungguh mohon kepadamu segala kebaikan. Mas'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang diminta oleh nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika min syarrin, dan aku berlindung kepadamu dari segala kejelekan-kejahatan. Masta'adzana minhu nabiyyuka, apa yang Rasulmu minta di perlindungan kepadamu. Antal musta'an wal mustaghfiru, ya Allah, Engkaulah yang tempat meminta pertolongan dan mohon pengampunan. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Aku berserah diri, bersandar diri kepada Allah. Tiada kekuatan dan upaya hanya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. La billahil 'aliyyil 'azim, yang maha tinggi dan maha agung. Begitu. Jadi kalau misalnya kita undangnya, ya Allah menes saluka khairan, ya Allah kula pokoknya di kesaen apa sing disuwun kula nyuwun raksa napa ingkang disuwun reksa oleh imam atau oleh guru kami. Nanti mawon sudah selesai. Akhirnya saya bersandar kepadamu apa segala sesuatu kebaikan yang diminta. Karena tidak mungkin seorang imam mendoakan jelek kepada makmum. Ya, tidak mungkin. Ya, kecuali ada doa yang salah. Ada yang ndongakno gak tepakno. Dukun.
Ya ndak. Saya pernah Gus kula nanti lho. Iki apa iki? Yang ditulis itu di kertas, dibungkus ditulis itu gak tepak kabeh. Ya. Jadi seringkali itu dituntun kepada jin. Nggak ngerti. Kadang orang nggak bisa baca toh, dikasih aja wis gak iso maca wis iki ae. Wis gelem ngene apa delung. Nah, kayak gitu. Tempelan udel ini pergi-pergi cekak masuk angin. Saiki jane ngono kena digene iki kartu vaksin. Belum ada dukun yang menyediakan kartu sakti vaksin. Nggih. Barangkali itu aja pengantar diskusinya. Tadi saya datang bukan diminta untuk ngaji. Datang diminta Pak Nur nanti sampai jam 9. Lho, apa jam 9? Pengajian. Sopo sing ngamari aku pengajian? Enggak ada undangan. Ya. Jadi sekarang sudah saya kasih korting 10 menit aja sudah selesai. Baru kali ini ada pengundangan tanpa pengajian tanpa undangan, dikasih tahu pemberitahuan terakhirnya. Ngimbon, udah 10 menit. Kalau ada pertanyaan monggo, kalau enggak selesai. Kalau saya dipijeti suruh lama 2 jam mau saya. Tadi malam di Pak Malik ya, kalau mau dibekam semua atas coba sampai untu nih protol mesti 24 Oke, monggo. Ada pertanyaan, ada tambahan, ada koreksi silakan. Terus yang terbaik itu doa apa, Gus? Doa yang terbaik itu doa yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena macam-macam ya, misalnya ada orang sholawat naria, ada yang mengatakan itu sholawat syirik. Ya, ada yang sholawat yang itu nggak benar ini. Terus gimana? Misalnya waktu itu kan saya diundang ke Probolinggo kalau nggak salah, di Pendopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung Allahumma sholli sholatu karena yang memimpin Ibu Bupati. Ibu Bupati setelah salam kemudian dipimpin. Kemarin kok bacanya kok cepetnya buku? Iya kan harus bersama 21. Saya sekali aja ya. Kok sekali Gus? Iya, saya kalau membaca itu yang benar sampai terakhir untun gitu. Terus salawat. Kalau santri saya enggak suruh banyak-banyak, sekali aja. Kok cuma sekali? Kalau sekali manjur untuk apa 7 kali kalau enggak manjur? Nanti masuk angin pula dia. Ya. Obat antangin misalnya ya, masuk angin. Itu mestinya dosisnya adalah untuk 1 orang 1 kali minum 2 jam sebelum perjalanan misalnya. Terus kesuwen iki langsung pitu dioplos dadi siji diombe. Apa gak mendelek? Kayak sembalik. Betul enggak? Nah, ini dibilang oleh dokter siapa sing rada stres itu. Vitamin C 2 gram per 2 jam. Berarti sedina piro? Engko kayak protol kabeh ora iso balik piye. Itu artinya doa itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang. Masing ini. Kalau saya kemarin diprotes sebelum berangkat ini. Terus pun kita ini sudah kunut 2 tahun. Hampir ini sudah setahun berapa ini. Kok enggak penyakit enggak selesai malah dengan sakit. Hatiku gudulmu kono. Aku sakit ndongano kono sik gak loro. Tanggung bila derita ini aku yang nanggung. Tapi saya enggak bicara begitu. Oh nggih, mboten poso malah corona ini kita mlebu nang PT nang kucing nang kabeh. Orangnya ini ya tak jabe guyon bae. Nah, sekarang sebenarnya
penyakit ini bisa diselesaikan dengan mudah, dengan baik kalau ditangani dengan jujur. Ditangani dengan jujur, bukan dengan pendekatan ekonomi tapi pendekatan kesehatan. Dan para orang ahli disuruh ngomong secara jujur, jangan ditekan, dan jangan ngomonglah secara baik dan jujur. Wonten Pak Yai sinten? Gus, terus pundi jenengan? Saya sudah puasa. Loh, lah ya itu vaksinnya, saya puasa. Puasa itu untuk menekan virus dalam tubuh. Yang terjadi herd immunity itu ketika virus masuk tubuh, kita puasa, maka dia tidak bisa berkembang. Gitu. Wonten carane? Iya. Enakan poso. Nang sakit Gus. Lho sampean njaluk penyakit njaluk takok obat. Santri saya sudah puasa semua dulu setahun yang lalu sudah. Nah, sekarang ada gini lagi ya puasa lagi. Nggih. Bagus pertanyaannya, Ustaz Malik. Nggih. Terima kasih Gus. Izin Gus, Nggih. doa yang baik dan yang kalau doa jelek bisa balik nggak Gus? Allah itu maha adil. Jadi Allah itu maha adil, memberikan udhu'ni astajib lakum, yang berdoa pasti dikasih. Bahkan orang kafir itu berdoa kepada Allah itu dikasih. Ya. Orang yang mencelakai Nabi dikasih. Nah makanya kita tidak boleh pernah berhenti berdoa. Tidak boleh putus asa, putus harapan. Nah, doa tadi yang terbaik adalah sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, tidak pernah kita merasa sudah selesai berdoa. Yang ketiga, doa ini yang mudawamah. Ya, kita terus menerus, yang senantiasa. Sekalipun ini tidak kebutuhan hari ini, mungkin untuk esok, untuk orang lain, untuk anak cucu kita. Sampai misalnya merasa sudah cukup, gak tunggu cukupan lah anak-anak kita, saudara-saudara kita, gitu. Sehingga doa ada yang jelek, ada yang buruk, terus menimpa kepada kita bisa jadi. Tapi Allah Maha Adil, Allah tetap akan memberikan pembalasannya sendiri. Tidak boleh. Jadi Nabi Musa sampai mengalami celaka atau mengalami perjalanan yang ini karena didoakan wali Bal'am. Disebut wali loh, bukan hanya Habib. Wali kebiasaan. Karena dia sebenarnya setara pada saat itu kealimannya dengan Nabi Musa. Tapi Nabi Musa sebagai Nabi, Rasul yang kemudian diberi oleh Allah informasi. Ingatan. Nah, kita jangan pernah berhenti berdoa. Kenapa? Bisa jadi, bukan bisa jadi kalau saya setiap hari para Gus, para santri semua orang banyak yang mendoakan celaka, banyak yang berupa manusia, apalagi kalau jin setan sudah berbagai macam bentuk. Ya. Saya sini 2 hari saja sudah berapa kali datang. Macam-macam modelnya. Nah makanya kita harus kuat-kuat berdoa di mana dan kapanpun. Jam malam jangan sampai lepas. Penjagaan kita itu tidak hanya bersifat fisik. Penjagaan kita juga harus secara spiritual, secara non fisik. Ya. Yeah. Yang perempuan ada yang bertanya. Ngelok jam bukan 10 menit. Bon, Mas Denny sudah. Timekeeper lo sampean lo ya. Tadi yang kasih waktu Mas Denny. Kalau Jawa Tengah 20.50, Jakarta 19.50, Bali mbok piro kene? Jam
Loh, waktu itu jam. Waktu balik berapa ya kalau itu? Baru berapa itu? 20, 40, 52. Ya, monggo. Sekali lagi guys. Ya. Sekali lagi dari Mayora. Itu kalau dukun itu Gus. Tadi kan Gus Ya, dukun. Itu kok manjur Gus gimana Gus? Itu dari Allah itu ujian atau apa Gus? Bukannya manjur, semua Allah itu kasih kemanjuran kepada orang karena dia upayanya itu loh maksimal. Doanya itu temenan. Ya, doanya itu temenan. Dukun yang membaca loh sampai aku bilang, "Sampean ku baca apa sih?" Aku aja anggap dukun. Lha nek enggak dukun apa? Aku ki maca Ikhlas, ping pira? Ping 150. Tak waca mbek sujud. Nah kok iso? Ya jujur sampean lak maca ngono sih. Loh, kok aku disandarkan? Gundung dukun gendeng ngono gitu. Saiki ngaku, mari Ikhlas apa? Aku kayak gitu kan. Ayo ngaku. Nah, ternyata ada doa yang lain yang ini. Jadi dia ikhlasnya kepada Allah. Terus kemudian yang kedua tadi itu jin dan setan yang dia menjadi khodamnya itu membantu secara cepat. Sehingga dengan kekuatan yang dia miliki jin setan diridai oleh Allah, dalam tanda kutip diizini. Nah, kekuatannya itu kekuatan palsu sebenarnya. Jadi manjur misalnya potongnya loro langsung dijumpa dukun seret sembuh. Mari ngono brus balik ndek omah loro meneh. Jadi ketika Nabi Musa sakit perut, mencret, setengah saking cerita hikayat ya. Berdoa kepada Allah itu nang waras dengan gak waras akhirnya itu naik ke sana loh, di gunung sana ada daun itu diambil, akhirnya dimakan dan sembuh. Itu sembuh pulang ke rumah, dadakno sik mencret maneh, langsung naik ke atas dimakan semua. Kok gak sembuh ya Allah? Kenapa gak sembuh tadi mencret? Loh tadi kan kamu minta ke aku petunjuknya, tadi kamu gak pakai minta kok, gak mantek doa, langsung ngambil daun itu dan dimakan. Yang memberikan kesembuhan bukan daun itu tetapi Allah. Aku oh mateng kalau aku bertobat kepadamu dan aku minta sembuh. Nah dukun itu minta juga kepada Allah, minta kepada setan mempunyai kekuatan juga, karena ada yang langsung dukun itu tidak minta kepada Allah, mintanya langsung kepada setan dan jin setan mempunyai kekuatan. Dia dengan alam dia bisa mengambil segala yang ada di alam fisik manusia ini. Nah, di dalam Islam untuk orang-orang yang beriman harus tahu betul bahwa ada yang namanya istijraj. Istijraj itu adalah kondisi di mana Allah memberikan fasilitas kepada orang untuk tambahi siksa. Bagi orang yang beriman sebenarnya adalah untuk kenali kedosaannya dia sehingga mau bertobat kembali kepada Allah. Tapi untuk orang kafir yang kondisi yang serba kecukupan dan itu adalah istijraj yang untuk nambah siksanya nanti di akhirat. Macam Fir'aun, macam Fir'aun yang tidak pernah sakit, yang tidak pernah penuh kuasa, kekayaannya penuh, segala sesuatunya dimiliki. Nggih, ampun, yang perempuan ada tambahan, ada koreksi? Nggih. Daripada di rumah juga pernah tanya.
Ditanya juga pura-pura nggak dengar. Kenapa diijabai oleh Allah? Lebih diijabai. Nah. Kedua, kok nggak dijabai juga? Jaluk jodoh kok nggak dikasih-kasih? Jaluk saluta. Ketiga, wes loro wae. Ya. Yang pertama tadi ini bukan masalah tingkatan. Memang siapa yang meminta aku kasih, Allah kan gitu. Nah pada saat Wali Balaam meminta memohon kepada Allah, Nabi Musa nggak sedang meminta untuk lancarnya perjalanan, menganggap bahwa ini biasa kami lalui, perjalanan sukses aja. Nah saat itu kemudian yang Balaam yang minta, diajab oleh Allah, temannya Nabi Musa, ya Nabi, ya Allah, Nabi Musa, kita tadi lo sudah melewati patok ini berapa kali. Makanya kemudian, ya Allah, kenapa aku gini? Ikut doa ini Balaam yang dongo, baru dongo. Kenapa Allah nggak langsung menyelamatkan aja? Karena Allah Maha Adil. Ud'uni astajib lakum, doa dulu. Kenapa Nabi Adam kok nggak langsung diampuni di balena swarga mereka? Yang dongo sih dikasih. Fatalaqa Adamu mir rabbi kalimatin. Dikasih kalimat taubat dulu, dia sadar taubat, baru kemudian diampuni. Diampuni itu hukumnya, tetapi hukum apakah selesai perkara? Enggak, dibuat sih nang donya. Jadi jangan ini. Yang berkenaan dengan nomor 2, terus bertahun-tahun kula niki nedhi kok mboten diparingi. Wong sing gak tau ndonga kok sukses. Sukses itu bukan karena hanya doa. Kalau sukses punya duit ya bekerja. Nah, kenapa kita bertahun-tahun doa kok belum dikasih oleh Allah? Memang kebutuhan kamu bukan itu. Ya, itu kan keinginan kamu, bukan kebutuhan kamu. Satu, menurut kita itu kebutuhan padahal itu tidak kebutuhan. Ya enggak? Misalnya Mas Aan ini, saya ndonga ndelek tanah. Kan goblok. Kok tanah wis akeh sak pirang-pirang. Betul enggak? Nah, jadi salah kalau ndonga ya tanah. Kejaba nek ndonga ya Allah kula nyuwun tanah sing ageng nggih pondok. Nah, baru bener. Kalau anak kula pitu iku nek dige kuburan pirang meter. Betul enggak? Kok tidak ada selama ini orang punya tanah banyak luas menyediakan untuk kubur dia dan anaknya? Betul enggak? Iki pabrik ini kanggo anakku, iki ini rumah iki anak-anakku dengan itu. Kok enggak ada? Nah, berarti ndongone kan enggak kebutuhan dia. Gitu. Nah, beda dengan saya kan. Gak duit tanah sitok no corona ditolak-tolak. Tanahku tak wakafkan digawe makam wong kena Covid. Nah. Padahal gak duit tanah banyak, cuman itu aja yang dikasih. Karena kebutuhan waktu itu pemakaman tanah. Ada nggak banyak ditolak misalnya, tak kasih, silakan. Gak payu, ya alhamdulillah. Berarti kan kembali milik saya lagi. Jadi satu, belum tentu itu kebutuhan. Yang kedua, kalau nanti kamu dikasih, belum tentu bisa membawa. Artinya ini akan terlalu beban berat nanti kalau kamu dikasih itu yang diminta itu. Tapi manusia tidak tahu. Yang ketiga, mungkin juga justru akan menjadi fitnah. Akan menjadi fitnah. Misalnya, kula ya Allah Gusti dadosaken kula mantune Pak Malik. Ya aku kene digotong Pak Malik kon piye?
Nah, misalnya aku nek dikon gawe rempeyek ya iso gawe tapi kok tak pangan dhewe. Ada tenan bangkrute wong. Nah, Gusti Allah enggak ngasih. Ojo kon gawe bangkrute dhek ngono. Jadi fitnah. Yang keempat, Allah tetap akan menguji sejauh mana keikhlasan hamba di dalam meminta kepada. Temenan tak ada nyembah Gusti Allah itu. Karena di situ nanti pasti akan ada godaan-godaan yang memberikan tawaran yang menjadikan seorang menjadi musyrik. Yang menjadikan musyrik banyak itu. Ya. Sehingga tidak lagi minta bersandar kepada Allah, tetapi kemudian minta dan bersandar kepada selain Allah. Sakit diuji tahunan. Mbak wis to, tak jak rene ya iki. Dia bilang, Gus pun kula pun pokoke kepengin waras mau terus pun kula lampahi mawon. Ya Allah, Mbak, sampean kudu musyrik gak disepuro 40 tahun. Sampean ibadah gak diterima. Sembuh pokoknya istighfar baik. Ada begitu itu sakit udah tahunan dan sudah terus diajak orang dan itu dia tahu betul bahwa itu adalah perbuatan syirik tapi dia lakukan asal dia sehat tapi ternyata enggak juga sehat sampai hari ini. Nah itu kembalinya tinggal kita berdoa kepada Allah secara ikhlas dan kembalikan kepada Allah bahwa ini adalah satu bentuk yang memang Allah kehendaki untuk kita, tinggal kita tawakkaltu ala Allah. Nah, terus pun di kula niki utang. Yang kelima, semuanya yang terjadi kita itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jalani. Dan bagian dari hidup kita masa lalu. Barangkali dulu kita itu pernah berdosa, pernah melakukan perbuatan maksiat yang harus dijalani, disauri dengan hidup melarat. Karena sakit dan melarat itu menghapus dosa. Berarti waktu sakit anak dosane yang harus dirontokkan. Itu aja. Oke. Udah Pak Denny. Lebih 3 menit. Ngaji plan Gus. Ngajinya boleh karet. Ngajinya boleh karet. Aku gak ada tanggung jawab loh ya. Di Jakarta baru jam 8 lebih 3. Belum lagi di Riau baru jam 17. 18. Ikut Riau. Ya. Silakan. Ini khawatir kok gak bisa mulai di Gembok. Boleh. Ya Allah, berikanlah aku kesabaran untuk berada di penjara suci. Itu maksudnya gimana? Amin. Afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rahmat sabar. Wa tawaffana muslimin, dan matikanlah aku dalam posisi serah diri kepadamu. Ya. Jadi orang yang beriman itu adalah sijnul mukmini wa jannatul kafiri. Orang mukmin di dunia itu merupakan penjara. Ya. Penjara bagi orang mukmin di dunia ini dan merupakan surganya orang kafir. Kenapa dibilang penjara? Karena selalu terbatas. Kehidupannya terbatas. Kenikmatannya dibatasi, kekayaannya dibatasi, kesuksesannya dibatasi, keinginan pangkat banyak juga dibatasi. Kalau orang kafir semuanya di lost doll, biar nggak pakai dibatas-batasi. Nah, bedanya begitu. Sehingga kita hidup di dunia ini adalah menjadi penjara. Nah, penjaranya penjara suci, bukan penjara ini. Karena apa? Penjara yang memang kita kehendaki. Sengaja masuk ke penjara. Karena apa? Kalau kita hidup tidak menjadi bagian di antara mukmin,
yang menyalahi doa kita, wa tawaffana muslimin wa tawaffana ma'al abrar wa alkhidni bisolih. Begitu barangkali. Nih. Sing donga sinten ngoten sama tanglet kok tanglet kula. Ibu-ibu tanya. Musliman, santri baru. Karena putarannya kalau tangleti sakit, mboten kemana kerja di mana? Lu nggak ada waktu untuk ibadah, sholat. Nggak sholat di mana? Di vihara atau di masjid? Sorry. Masjid apa? Masjid apa? Tanya temannya dulu. Lu nggak tahu ya, bapakmu kok tanya saya? Berdoa itu tidak harus di masjid. Di mana-mana kita harus tetap berdoa. Sholat itu bagian dari doa. Hanya saja kalau sholat fardu harus berjamaah. Jamaah tidak harus di masjid. Jamaah bisa di mana-mana. Asal di situ suci, syarat rukunnya terpenuhi, sudah. Ya maturun subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya yang mau mengikuti, yang mau mengikuti. Wah, jamnya ditawon tak ngeprot telu kabeh.